Tis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kulla am wa antum bi khair. Semoga senantiasa amal-amal kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, dijadikannya kita menjadi hamba-hambanya yang kembali kepada kesucian kita, mendapat kemenangan, dan insya Allah sepanjang tahun dalam keadaan baik. Amin ya rabbal. Hadirin, bulan Ramadan baru saja berlalu. Bulan Ramadan boleh berlalu, tetapi semangat beribadah tidak boleh berlalu. Dari sini para ulama merumuskan tentang betapa pentingnya istiqomah, teguh pendirian, konsisten. Ibadahnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, baca Qur'annya bukan hanya di bulan Ramadan saja, qiyamul lailnya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Begitu pentingnya istiqomah sehingga para ulama bersepakat bahwa istiqomah hukumnya adalah wajib. Contohnya sholat 5 waktu. Lalu ada orang yang sholatnya cuma 3 waktu, jadi dosa. Tahun depan insya Allah kalau kita panjang umur, masih bertemu dengan Ramadan, puasa lagi, tarawehan lagi, takjilan lagi, sahuran lagi, i'tikafan lagi. Kalau tahun-tahun depannya kita masih panjang umur, tarawehan lagi, puasa lagi. Emang ada yang mau ngambil cuti? Kalau ngambil cuti enggak tanpa uzur, dosa dia. Harus istiqomah. Dari situ para ulama berkata bahwa tarkul istiqomati maksiyatun, meninggalkan istiqomah adalah dosa. Ulama berkata ya dengan apa? Dengan bahasa Arabnya bahwa tarkul istiqomati maksiyatun, meninggalkan istiqomah jadi dosa itu. Dari situ para ulama juga berkata, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kamu orang yang rabbani, wala takun ramdani, tapi kamu jangan jadi ramdani. Ramdani itu apa? Orang yang ibadahnya cuma di bulan Ramadan, rajin ke masjidnya cuma di bulan Ramadan. Bahkan pemandangan yang ya gimana ya Pak, kita udah berusaha ya, pemandangan di kompleks saya lah, di tempat saya tinggal di Bekasi, 1 Syawal
Idul Fitri, sholat subuhnya laki-lakinya cuma 2 saf. Sholat Idul Fitrinya jam 7 sampai pos satpam, sampai keluar jalan raya. Padahal sholat subuh hukumnya apa? Sholat Idul Fitri sunnah. Ya, kata para ulama, kun rabbaniyan, jadilah kamu orang yang rabbani. Yaitu rabbani apa? Ibadah sepanjang umur masih ada di kandung badan. Kalau Ramdhani, ibadahnya cuma di bulan apa? Ramadan. Hadirin, kenapa kita diperintah istiqomah? Supaya kita memiliki happy ending, Pak. Happy ending tuh nggak bisa kecuali istiqomah. Mau berkah duit, mau berkah ekonomi, mau berkah kehidupan, istiqomah. Jadi kalau bicara istiqomah itu adalah paket komplit. Kita memperbaiki negeri ini, Pak, tapi tidak iman, tidak ibadah, mustahil. Yang punya peraturan itu Allah. Kembalikan kita kepada Allah. Orang udah dapat duitnya sebulan 15 miliar, 100 miliar, enggak puas-puas juga itu. Tambah pusing dia, ternyata pajaknya sampai berapa triliun gitu. Akhirnya nyari jalan ke sana kemari lewat belakang dan macam-macam, dosa lagi. Makanya kalau kita ada sesuatu yang hilang dari kita, dari tetangga, baik orang non muslim, itu pantas kita ngucapin inna lillahi wa inna. Ini ada orang yang salah nih, Pak Ustadz, tetangga kami Chinese, agamanya Buddha, masa meninggal kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Emang artinya innalillah apa? Itu bukan kata-kata musibah untuk orang Islam aja, itu kata-kata pengakuan bahwa semuanya titipan Allah. Innalillah, kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, pasti akan kembali kepada Allah. Emang orang yang agamanya ini itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Istiqomah paket komplit, Pak. Ya, senang dunia akhirat, wajib istiqomah. Ini Al-Quran sendiri yang berbicara. Surat Al-A'raf contohnya, ayat ke-96. Demikian juga surat An-Nahl ayat ke-97. Bahkan yang surat Al-A'raf ini kehidupan sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat jadi baik. Ya, hadirin, ini dengan apa? Dengan istiqomah. Coba kita buka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seumpamanya penduduk satu negara walau anna ahlal qura, dan seumpamanya penduduk satu negara amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, dalam kurung secara istiqomah. Pastilah kalau iman takwa enggak istiqomah berarti besok jadi begajul lagi tuh, besok jadi preman lagi kan gitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan semuanya penduduk satu negara, satu negeri beriman bertakwa, dalam kurung secara istiqomah, la fatahna alaihim barakat, pasti kami akan bukakan untuk mereka barakat, keberkahan minas sama, dari langit, wal ardi, dari bumi. Ini ayat bukan untuk nanti di akhirat di surga, bukan. Di surga udah nggak perlu langit bumi lagi. Langit bumi itu di bawah arash, sedangkan surga di bawah arashnya Allah. Surga berada di atas langit. Udah nggak perlu lagi, kalau udah di surga nggak perlu lagi apa? Langit, bumi, bulan, bintang nggak perlu lagi, matahari nggak perlu.
Ayat ini adalah untuk kebaikan kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Mau jadi baik, istiqomah, beriman, bertakwa. Kalau dalam surat An-Nahl-nya, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, 97. Man 'amila shalihan, dan siapa orangnya yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan ia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, di akhiratnya, walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan balas ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik di akhiratnya itu. Surga yang begitu hebat, kenikmatan yang begitu hebat, enggak pernah pipis, enggak pernah menstruasi wanitanya, enggak pernah buang air, metabolisme perutnya semua keluar jadi sendawa yang harum serta jadi keringat-keringat. Onderdil dalam manusia surga udah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menghasilkan kotoran-kotoran. Susu udah enggak diperlukan lagi keluarnya daripada puting sapi, onta dan kambing, tapi dari air-air saja itu. Surga yang begitu hebat. Wanita-wanita muslimahnya yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari-bidadari. Nanti bidadari-bidadari tunduk sama ibu-ibunya tuh. Insya Allah suami ibu nggak bakal melirik bidadari. Kenapa? Sang istri sudah cantik banget, jadi ratunya bidadari. Kalau suaminya masih ngiler sama bidadari, keterlaluan ini suami. Baik, hadirin, jadi istiqomah ini paket komplit hadirin. Ya, dunia akhirat baik. Kalau yang An-Nahl ini berarti dunia akhirat ini. Di situ terkandung ayatnya, dunia akhirat baik. Dah, jangan bosan Bapak Ibu jadi orang istiqomah. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Baik. Apa itu istiqomah paket komplit? Nih, saya tulis lagi deh. Hadirin, istiqomah paket komplit itu, jadi istiqomah paket komplit maksudnya itu bukan cuma kita jadi orang baik di dalam masjid, bukan hanya kita jadi orang baik di majelis-majelis taklim, bukan hanya kita jadi orang baik di pesantren-pesantren, bukan itu saja. Istiqomah paket komplit jadi baik di jalan raya, jadi baik di pasar, di toko, di sawah tempat bekerjanya, jadi baik di kebunnya, di pabrik, di kantor, di parlemen, di istana negara jadi baik. Pertama, istiqomah paket komplit adalah istiqomah dalam hablum minallah. Yang kedua, istiqomah juga dalam hablum minannas. Enggak bisa enggak. Orang Islam tuh baiknya bukan cuma di masjid, di luar pun baik. Baik, kita masuk poin-poinnya. Bapak Ibu sekalian, istiqomah hablum minallah apa dia diantaranya? Tetap beriman kepada Allah sampai kita kembali kepada Allah. Tetap iman sampai ajal tiba, Pak. Kemarin kita udah mulai pengajian di salah satu masjid di Bekasi. Pengurusnya itu yang biasa ngubungin saya. Ya, paginya kita bicara masalah iman amal soleh. Terus dia lagi olahraga pingpong. Habis ngaji, tiba-tiba dadanya sesak, langsung meninggal tanpa sakit. Umur baru 51. Padahal masih ngobrol pembukaan pengajian. Dia pun yang menjamu kita, yang mengini, enggak tahu kita. Anak buahnya Pak Khairul Tanjung yang megang beberapa
Transmart gitu. Artinya meninggalnya nggak pakai sakit, lagi main pingpong aja tiba-tiba mengeluh meninggal. Umur hadirin, apa jadinya? Sukses sudah. Kita tinggal nunggu satu aja Pak, kapan ajal kita? Besok pagi kah? Lusa? Nggak tahu. Jejekan istiqomah, tetap iman sampai ajal tiba. Kemudian ini saya nggak berikan dalilnya yang banyak-banyak, waktunya tidak cukup. Kemudian istiqomahkan tahajud hadirin. Tetap istiqomah tahajud. Sebagaimana di bulan Ramadan kita bisa qiyamul lail, di luar Ramadan juga qiyamul lail. Jangan tinggal qiyamul lail. Sholatlah yang ringan-ringan lah Pak. Baca aja kuliah kulhu kayak diulang-ulang sampai 11 rakaat udah cukup. Syukur-syukur kalau bisa baca Yasin. Ya, tahajudnya baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cakep banget itu. Rakaat keduanya baca tabarok. Istiqomahin deh kuliah kulhu alam nasroh alam taro wasyamsi wa duha wa duha. Kemudian apa yang kita istiqomahkan? Nanti kalau perlu saya tampilkan dalilnya baru saya berikan dalil. Kemudian jaga lagi sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah ghair rawatib, sholat duha, sholat isyraq, sholat apa itu? Tahiyat masjid dan lain-lain. Istiqomahkan juga hadirin baca Quran 1 juz. Pak Ustadz saya belum bisa baca 1 juz, setengah juz. 1 juz itu 10 lembar. Belum bisa setengah juz 5 lembar. Belum bisa 1/4 juz 2,5 lembar. Belum bisa 1/8 juz 1 lembar lebih dikit. Belum bisa 1 lembar, belum bisa mau ngapain lagi? Baca 1 lembar sama artinya. Nggak ngerti, tanya Pak Ustadz, tanya guru, tanya ulama. Ini diistiqomahkan hadirin. Kemudian zikir tahlil minimal 100. Kita akan meninggal dengan la ilaha illallah. Makanya hadisnya dalam riwayat Imam Abu Daud, nomornya pada 3118, derajatnya sahih. Baginda Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi, siapa orangnya yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannata, dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi, siapa orangnya yang akhir hidupnya la ilaha illallah, masih dalam hatinya masih ada kalimah la ilallah, dijamin masuk surga. Baik. Kemudian istiqomahkan apa lagi? Baca sholawat hadirin minimal 100 setiap hari. Pak, Ibu, sayangi diri kita. Kalau kita tidak istiqomah baca sholawat, bagaimana kita mau dikenal oleh Nabi di padang mahsyar? Sholat kita itu belum berlaku kalau belum dapat pengakuan Nabi Muhammad kita sebagai umatnya. Puasa kita, zakat kita itu nggak jadi apa-apa di padang mahsyar. Pertama yang kita perlukan di padang mahsyar, pertolongan Nabi Muhammad SAW. Orang yang dapat pertolongan Nabi, yang setiap harinya udah setor nama ke kuburnya Nabi, caranya gimana? Baca sholawat. Karena dalam hadis Allah kirim malaikat-malaikat petugas sebagai keliling, yang tugasnya keliling-keliling dunia untuk mencari hamba Allah yang berselawat disampaikan ke kubur Nabi. Jadi kalau kita baca sholawat istiqomah minimal 100, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, maka setiap hari kita udah menyetor nama kita ke hadapan Nabi 100 kali dan dijawab oleh Nabi SAW. Ini contohnya hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Nomornya masih 400-an, masih awal-awal. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, aksaruhum alayya salatan, nomornya 486. Kata baginda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku. Jangan tinggalkan ya, dari penting banget baca sholawat. Kemudian istighfar untuk bapak ibu kita, istighfar untuk kita dan bapak ibu kita. Kalau bapak ibu sudah beristighfar 100 kali, bagus. Tapi lafadznya yang anda baca, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, masih kurang. Itu hanya untuk diri anda saja. Padahal kalau kita ganti lafadznya dengan Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, kita dapat ampunan, bapak ibu dapat ampunan, orang tua kita juga ditinggikan derajatnya. Setiap ucapan Rabbighfirli 1 kali, derajatnya di surga ditinggikan 1 kali. Kalau kita baca 100, setiap hari orang tua kita dibanggakan oleh Allah 100 tingkat terus sampai anaknya meninggal. Jadi kalau bapak ibu beristighfarnya hanya astagfirullahaladzim untuk diri kita sendiri, makanya dirubah aja, ditambahin Rabbighfirli wali walidayya. Ini hadisnya. Kita buka riwayat Imam Ahmad 10.610 nomornya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, wa jalla, yang maha mulia, la yarfa'u darajata lil abdi saleh, sungguh Allah mengangkat derajat orang yang soleh, yaitu suami istri yang soleh. Diangkat di mana? Fil jannati, di dalam surga. Fayaqul, kedua orang tua kita akhirnya berkata, ya Rabbi anna li hadhihi, ya Allah, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa rating saya naik terus? Kenapa derajat saya naik terus? Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Istiqomahkan hadirin. Ya, demikian juga istiqomahkan apalagi puasa sunnah, ya, istiqomahkan sedekah harian. Jangan berlalu 1 hari pun kecuali kita bersedekah. Ingat-ingat dari pagi udah sedekah belum? Ya, jangan tinggalkan sedekah, Pak. Sekalipun sedekah sama Pak Ogah di perempatan, kasih 1.000, 2.000, 1.000. Mereka juga perlu nyari nafkah, perlu uang. Ya, sambil kita doakan semoga dia rajin ibadah, rajin sholat. Jangan dapat uang dari situ terus uangnya dipakai untuk yang macam-macam. Kita doakan. Ini dan lain-lain deh. Kemudian istiqomah dari segi hablum minan nas. Hadirin, istiqomah dari segi hablum minan nas berarti selain yang hablum minallah tuh, ya, tetap jadi orang baik di mana saja. Indah ajaran Islam, tetap memberikan kebaikan-kebaikan. Kepada siapa saja, mau muslim, non muslim, kita berikan kebaikan. Tetap berakhlak mulia, jangan tinggalkan akhlak mulia.
muamalah yang baik, jual beli yang baik, hutang piutang yang baik, muasyarah yang baik, hubungan suami istri, bertetangga, dengan mertua, dengan atasan bawahan yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi rakyat yang baik. Ini kalau pejabatnya sudah sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik dalam menyelenggarakan pemerintahan, ya, supaya rakyatnya adil, makmur, sejahtera, sentosa. Dan untuk hajat keperluan para pejabat mereka minta kepada Allah. Rakyatnya pun menjadi rakyat yang taat patuh, yang tidak banyak menuntut. Dan untuk kebutuhan keperluan hajat daripada rakyatnya mereka minta kepada Allah. Cakep kehidupan itu. Orang-orang kayanya mudah memberi, orang-orang miskinnya tidak mudah meminta. Kalau udah jadi kayak begini paket komplit, janji-janji dari ayat yang tadi, Pak, pasti kami akan bukakan pintu keberkahan. Makanya dalam hadis Bukhari, ketika target istiqomah sholat subuhnya udah kayak sholat Jumatnya, lihatlah satu masa nanti selama 7 tahun begitu hebat harta melimpah luah bagi umat Islam, sehingga orang miskin gak ada lagi yang menerima zakat. Itu hasil istiqomah dalam iman dan ibadah, dalam hablum minallah dan hablum minannas. Coba nih, saya buka hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, 2109 nomornya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada pada genggaman Allah, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaan Allah, la yushikanna ayanzil fikum ibnu Maryam, dalam waktu yang dekat kalian akan kedatangan Nabi Isa bin Maryam, hakaman muqsita, sebagai pengawas pemerintahan Imam Mahdi, sebagai hakim yang adil, fayukassirus salib, beliau akan menghancurkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi, wa yad'ul jizyah, beliau akan meletakkan upeti-upeti, wa yufidul mal, saat itu harta berlimpah ruah, hatta la yaqbaluhu ahad, sehingga tidak ada lagi satu orang pun yang mau menerima zakat. Istiqomah. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sekarang keutamaan istiqomah, Pak. Ini banyak keutamaannya. Saya ambil dari hadis keutamaan istiqomah, saya ambil daripada yaitu surat Fussilat ayat 30 sama hadis Imam Ahmad nomornya 18.534. Nih, saya sebutin aja ya, ini panjang banget. Yang pertama, orang yang istiqomah dicintai Allah dan Rasulnya. Dicintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang istiqomah diberkahkan rezekinya. Udah janji Allah, nggak mungkin ada orang yang taat betul-betul baik zahir batin hidupnya susah, nggak ada. Dalam kamus agama nggak ada. Sampai Imam Syairozi pada pemerintahan abad ke-6 Hijriah, beliau berkata, saya bahkan diminta pergi haji naik kuda, ya, ataupun naik apa tuh Pak yang dulu dipakai Jenderal Sudirman digotong, tandu. Bahkan saya mau pergi haji ditandu dengan tandu dari emas. Kata
Kata apa ini, pemerintah setempat, wahai tuan guru, kalau tuan guru mau ke Mekah, kami pandu dengan tandu dari emas, niscaya kami lakukan. Kata beliau, enggak usah. Beliaunya tidak mau tadi. Diberkahkan rezekinya. Yang ketiga, orang yang istiqomah, hadirin ya, apalagi orang yang istiqomah dijamin surganya. Yang keempat, orang yang istiqomah ketika dia masa sepuhnya udah nggak bisa istiqomah lagi, pahala tetap mengalir. Masa mudanya istiqomah ke masjid 40 tahun nggak tinggal berjamaah, usia 80 90 udah nggak bisa lagi berjalan ke masjid, sholatnya di rumah sendirian, pahalanya tetap berjamaah. Nggak bisa baca Quran lagi, matanya udah nggak bisa ngelihat, pahala tetap mengalir baca Quran 1 juz. Yang kelima, ketika sakarat mautnya Allah kirim jutaan malaikat ya. Yang keenam, malaikatnya berwajah putih berseri seperti sinar matahari. Tidak menampakkan wajah yang menyeramkan itu para malaikat. Yang ketujuh, untuk orang yang istiqomah, para malaikat diperintahkan Allah untuk membawa daripada kain kafan surga. Kain kafan surga. Ini hadisnya yang saya bawakan dari riwayat Imam Ahmad nomor 18.534. Hadis ini derajatnya adalah hasan. Yang kedelapan, para malaikatnya membawa parfum surga yang nggak bakal bisa dibeli dengan harta seberapapun. Alhamdulillah nih, berapa sering sekali kita bawa jamaah umroh, ada bisnismen, ada orang-orang kaya, ada para pejabat. Satu ketika Pak Ustadz anterin kita, yuk kemana Pak Haji, kita mau beli barang-barang nih di Tower Zamzam. Kan di Tower Zamzam depannya itu ada toko, ada apotik sebelah kiri, ada toko jam Rolex, Bin Daud, ada yang jual minyak wangi di situ. Kemudian belilah minyak wangi. Coba tolong tanyakan ini berapa? Pak, berapa nih Pak? Ya pakai bahasa Arab. Dia bilang ini 3.000 real. Si pejabat, si orang kaya ini, si bisnismen ini bilang, Pak Ustadz mau satu enggak? Saya bilang mendingan mentahnya aja deh kalau saya. Ngapain kita pakai minyak wangi yang 11 jutaan harganya? Bahkan raja minyak wangi itu orang India Pak, sedunia ini. Dia punya apa itu? Apa namanya? Dia punya benih-benih yang sangat harum sekali minyak wangi. Benihnya rupanya dari Indonesia itu, kayu gaharu itu, bibitnya itu 1 kilogramnya 200 juta. Punya satu pohon begini berapa miliar itu. Hadirin, itu parfum, ada parfum keluarga kerajaan yang segini itu harganya 3.000 real, 10 juta, 11 juta. Ini Pak, minyak wangi surga yang bisa didapatin dengan istiqomah. Kesembilan, malaikat maut ketika akan cabut nyawa sambil mendoakan orang istiqomah ini. Doanya apa? Semoga kamu dapat ampunan dan ridho Allah.
Malaikat maut tidak menampakkan wajah yang hitam legam yang garang, dengan lembut. Semoga kamu dapat ampunan dan ridho Allah. Emang siapa orang yang nggak berdosa? Semuanya kita punya salah. Ya, baik. Hadirin, makanya nggak patut tuh orang yang udah rajin ke masjid melihat orang pendosa nyinyir. Orang yang ke masjid juga punya dosa. Gitu. Sama-sama punya dosa. Asal jangan sombong atau jangan mencibir orang yang belum ibadah. Kalau ngingetin bagus dengan kebersihan hati. Tapi semoga kamu dapat ampunan dan ridho Allah, kata malaikat maut. Yang ke-10, nyawa orang istiqomah dicabut, mengalir seperti air, lembut, air ditumpahkan. Ya. Ketika dicabut itu 11, udah dicabut, kemudian nyawanya diletakkan di kain kafan surga. Ini berarti prosesnya alam malaikat, bukan alam dunia. Nggak kasat mata, nggak bisa dilihat. Dibalut dengan kafan surga. Masya Allah. 12, dibaluri dengan parfum surga. 13, kemudian nyawanya dibanggakan di langit pertama sampai langit ke-7. Ya, sampai langit ke-7. 14, sesampainya langit ke-7, ini para malaikat di langit pertama sampai langit ke-7 berkata, wahai malaikat maut, ini gerangan nyawa siapa sangat harum semerbak. Kata malaikat maut, ini nyawa fulan bin fulan, ini nyawa ibu fulanah binti fulan yang istiqomah semua, akhlaknya baik, ibadah baik, tahajudnya kenceng, sedekahnya lancar. Ya. Kemudian yang ke-14, setelah sampai langit pertama Allah perintahkan. Nah, sekarang prosesi kemanusiaannya, syariat Islamnya baru berlaku nih. Dimandikan, dikafan, disolat, dikubur. Setelah sampai dikubur, Allah perintahkan dari langit ke-7, letakkan nyawa hambaku ini dekat jasadnya dan golongkan ia ke dalam nyawa daripada orang-orang soleh di Iliyin. Letakkan di Iliyin. Setelah di Iliyin, baru dia berada di jasadnya, di kuburnya untuk mendapatkan pertanyaan kubur. 15, pertanyaan munkar nakir dijawab dengan lancar. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka. Dijawab semuanya dengan lancar. Setelah dia bisa menjawab dengan lancar, Allah katakan, wahai para malaikatku, ganti itu kain kafannya. Itu kain kafan dibeli di pasar Sunter sini, paling semeter 100.000. Ganti dengan apa? Baju surga. Nanti kalau Bapak Ibu ngalamin ini, tolong kabarin kita ya Bapak Ibu. Iya, maksudnya sama-sama kita udah di akhirat. Ustadz, saya betul loh Ustadz, dapat kayak gini loh Ustadz. Berarti bener yang kita ngaji. Ada lagi yang bilang, Ustadz kita kok nggak dapat. Nah, yang nggak dapat berarti ada sesuatunya itu. Diganti dengan baju surga. Di kuburnya ini belum masuk surga. Ini yang namanya nikmat kubur. Yang ke-17, kata Allah, itu apa-apaan? Kenapa kok tempat tidurnya tanah liat begitu? Ambil permadani dari surga, masukkan ke dalam kubur hambaku ini. Yang ke-18, kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, itu memang tampak zohirnya diukur 1 meter kali 2 meter. Sekarang kata Allah, luaskan tempat kuburnya sejauh mata memandang. Yang ke-19, datanglah orang yang sangat ganteng, yang sangat cantik. Kalau jenazah orang istiqomahnya laki-laki, datanglah orang ganteng, wajahnya cakep, harum semerbak, pakaiannya bagus.
Kalau jenazah yang istiqomahnya orang yang soleh hanya adalah perempuan, yang datang perempuan cantik, berbaju pakaian bagus, raut wajahnya berseri. Si jenazah bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburku? Kata Allah, amal-amal solehmu menjelma menjadi teman-temanmu di alam kubur. Nantilah mereka ini yang menjaga dari himpitan kubur. Ada himpitan kubur, ditahan oleh mereka. Sholat kita akan menjelma jadi orang, puasa kita akan menjelma, istiqomah kita akan menjelma. Yang ke-20, udah begitu Bapak Ibu sekalian, kata Allah, buat satu aliran pipa, itu kan masih pengap tuh, satu pipa dari surga menuju kuburan orang-orang istiqomah. Jadi setiap kuburan orang-orang Islam yang soleh, yang baik akhlaknya, itu adalah seperti daripada harumnya surga. Saluran AC lah saya bilang. Yang ke-21, kemudian Allah berfirman, nam kan naumatil arus, wahai hambaku, tidurlah kamu sebagaimana tidur pengantin baru. Nanti dia bangun-bangun ketika malaikat Israfil udah niup apa? Trompet itu. Kiamat, baru bangun dia. Yang ke-22, kebanyakan ya Bapak Ibu. Udah adzan belum? 5 menit. 2. Yang ke-22 hadirin. Orang-orang istiqomah dibangkitkan dalam keadaan baik, dalam keadaan seperti meninggalnya. Orang yang lagi buat dosa, lagi minum-minuman, lagi berjudi, lagi berzina, lagi macam-macam mati, dibangkitkan kayak gitu. Orang istiqomah dibangkitkan dalam keadaan ibadahnya. Yang meninggal tetap bertasbih, yang meninggal lagi sujud, yang meninggal lagi yaitu berzikir, yang meninggal lagi berwudu, meninggal lagi haji, meninggal lagi umrah, meninggal lagi berdakwah, meninggal lagi khurud fisabilillah, dibangkitkan dalam keadaan yang membanggakan, meninggal lagi baca Quran. Dah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk menjalankan kehidupan ini yang sementara. Akhirat selama-lamanya kalau kita hiasi dengan iman, ibadah, akhlak, alhamdulillah sempurna banget ibaratnya begitu. Sekalipun kita jauh dari sempurna, tapi kalau kita udah meraih begitu saja, insya Allah sudah sempurna. Insya Allah cukup bekal kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima dari amal-amal kita ini, amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Masih ada 1 menit? Atau sudah habis? Orang meninggal, ada para nabi, para wali, para ulama saleh, pejuang agama, mati syahid, iya, penghafal Quran, orang yang dosanya diampuni dan masuk surga tanpa hisab. Orang kaya yang rajin sedekah tanpa pamrih, yang begitu ikhlas, itu bisa jadi masuk surga tanpa hisab. Orang kaya yang mudah memaafkan hutang orang lain. Di neraka sepi. Maksudnya gimana di surga sepi? Surga itu tidak akan sepi karena setengah atau 2/3-nya untuk umat Islam Nabi Muhammad. Nanti setengah atau sepertiganya untuk umat-umat yang lain. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim. Semua orang Islam dari umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu posisi surganya setengah rame-rame ataupun sepertiga rame-rame. Sementara untuk kita umat Nabi Muhammad 2/3 saja. Hebat.
Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.